Apa kabar otak? Ya Jokowi jangan senang dulu, pensiun beres, selesai semua masalah gitu. Dilupain aja, IKN adalah proyek rakyat, bukan proyek saya, bukan ambisi saya, bukan kepentingan saya. Jangan senang dulu. Ini masih ada persidangan, demi persidangan, demi persidangan, persidangan. Nanti setelah dia lengser 20 Oktober, alhamdulillah. Terkait berbagai banyak kebohongan, akhirnya makin banyak anak umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Kesempatan hari ini Saudara, Selasa 1 Oktober 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga? Semoga semuanya sehat, mulia, barokah. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Gak mau berubah, gak mau berjuang. Apa kabar otak? Ya Jokowi jangan senang dulu, pensiun beres, selesai semua masalah gitu. Dilupain aja, IKN adalah proyek rakyat, bukan proyek saya, bukan ambisi saya, bukan kepentingan saya. Jangan senang dulu. Ini masih ada persidangan, demi persidangan, demi persidangan, persidangan. Nanti setelah dia lengser 20 Oktober, alhamdulillah. Terkait berbagai banyak kebohongan, akhirnya Imam Besar Habibana Habib Rizik Syihab gugat Jokowi di PN Jakarta Pusat. Ya. Alhamdulillah. Oh iya, ntar dulu. Kok yang gugat cuma Habib Rizik sih? Coba yang katanya mama, Ina Makoli Rahmatan, Ina Makoli Rahmatan, Ina Rahmatan Indonesia, Ina Rahmatan, pret lah. Itu mana suaranya? Katanya wali. Terus Imaduddin katanya waliullah, mana suaranya? Kayak gini-gini nggak bakal ada. Tapi kalau udah nasabah alawi, keras banget suaranya. Kencang banget suaranya, semangat banget, menggebu-gebu, suaranya menggebu-gebu. Sama seperti Wahabi itu menggebu-gebu sekali mereka. Kalau Ustadz Adi Hidayat dianggap, dinilai bikin salah. Soal musik lah, wah Ustadz Adi Hidayat menyembunyikan ilmu. Wah, di hadapan orang kafir, ilmu disembunyiin. Akhirnya si Harry Pras minta maaf juga kan, dia ujungnya minta maaf juga kan. Karena nggak nonton video utuhnya kan. Ngeri kan, ngeri. Ini kaum sakit hati semua nih. Yang kaum sakit hati mereka itu nggak dianggap di Nusantara. Justru habaib dan ulama lurus yang dianggap. Termasuk Ustadz Adi Hidayat juga orang-orang Wahabi yang sakit hati. Karena Ustadz Adi Hidayat gagal direkrut masuk daurah jadi Wahabi. Kan mereka masih sakit hati tuh, nggak bisa move on sama Ustadz Adi Hidayat. Makanya setiap apapun komentar Ustadz Adi Hidayat selalu diawasi. Wah, apa nih? Adi Hidayat ngapain lagi nih Adi Hidayat? Wah, musik. Wah, Adi Hidayat dukung Kang Mas di Palestina. Wah, kita bahas. Apaan kayak gitu? Keras banget musuhannya kepada sesama. Nah, ini musuh utama nih. Nih musuh utama nih. Nih, Jokowi dan CS-CS tuh musuh utama ketidakadilan mereka yang buat. Kezoliman yang mereka buat, kebijakan penguasa. Sampai saking pentingnya ini kebijakan penguasa yang zolim harus dilawan. Nabi SAW sendiri mengeluarkan satu hadis. Ya kan? Afdolu jihadi kalimatun haqqin inda sultanin jair. Ya kan? Jihad yang paling utama adalah mengatakan yang hak di depan penguasa zolim. Bukan mengatakan yang hak di depan ulama seperti Ustadz Adi Hidayat, seperti di depannya Bang Alawi. Itu namanya apa? Apa kabar otak? Stres apa gila? Langsung aja kita bacain beritanya. Terkait berbagai kebohongan, HRS dan kawan-kawan gugat Jokowi di PN Jakarta Pusat. Habibana Habib Rizik Syihab melakukan gugatan terhadap Jokowi di PN Jakarta atas berbagai kebohongan yang dilakukan oleh mantan wali kota Solo ini. Sehubungan dengan terdaftarnya gugatan perbuatan melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan Jokowi selama periode 2012 sampai 2024 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara sekian-sekian tanggal 30 September 2024, ungkap para penggugat Jokowi diantaranya Habibana Habib Rizik Syihab, Majen Purnawirawan Sunarko, Edi Mulyadi, Dr. Musalim, dan Matuan Batubara, dan Munarman. Bang Haji Munarman nongol lagi, ya kan? Keren kan? Sekalinya ngomong, ya kan? Nyelekit. Bikin para buzzer, ya kan? Nggak bisa berkutik. Bahwa gugatan berisi fakta-fakta, ya. Fakta bukan kebencian. Fakta. Kalau kebencian doang kan nggak ada faktanya. Ini fakta. Tentang rangkaian kebohongan Jokowi diantaranya soal komitmen untuk Gubernur DKI selama 1 periode, penuh selama 5 tahun, bohong. Dan juga nggak akan jadi koto loncat, bohong. Terus kebohongan mengenai 6.000 unit pesanan SMK, bohong. Tidak akan melakukan pinjaman luar negeri, bohong. Kemudian tidak akan melakukan swasembada pangan, bohong. Tidak akan menggunakan BBN untuk membiayai sejumlah infrastruktur kereta cepat, bohong. Kemudian bohongan-bohongan lainnya tentang data uang 11.000 triliun yang ada di kantong, bohong. Dan banyak bohong lainnya. Bahwa ternyata semua pernyataan tersebut hanya merupakan bohong, ya kan? Tapi bohong, ya kan? Sehingga dalam petitum gugatan yang dimintai diantaranya 1. Menghukum Jokowi membayar ganti rugi materi selama
sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode 2014 sampai 2024 selama Jokowi menjabat untuk disetorkan kepada kas negara. 2. Memerintahkan kepada negara untuk menahan pembiayaan atau tidaknya memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi. Harus ditahan pembiayaan rumah dan lain sebagainya. Nah, pemerintahkan kepada kepala negara kepada negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Nah, walaupun gugatan diajukan tidak sebanding dengan kerusakan yang terjadi dan kerugian negara akibat banyak kebohongan Jokowi lainnya, langkah konkret ini dilakukan untuk mengingatkan siapapun kepada penguasa yang akan datang, siapapun dia, dan selalu pemangku kebijakan untuk semua berlaku jujur dan mengemban rakyat amanahnya rakyat Indonesia. Bagaimana menurut saudara? Mungkin ada yang mau diskusi komentar di kolom komentar. Yang jelas, ya kan? Yang jelas, perlawanan ini dimulai dari Jenderal Purnawirawan Sunarko dan Imam Besar Habib Rizik Syihab. Ya, jangan ditanya lah Gus-Gus yang botak pakai anting, jangan ditanya lah buzzer-buzzer yang soal Balawi, jangan ditanya Wahabi. Mereka nggak bakalan paham kayak gini karena mereka udah didoktrin buta politik, ya kan? Saking buta politiknya aja, ya kan? Mereka mau bersekutu dengan Inggris untuk melawan Amirul Mukminin yang sah khalifah di kekhilafahan Utsmani. Saking buka politiknya, buta sama sekali politik, gitu kan. Nah, inilah pentingnya politik. Politik itu sederhana. Dicontohkan Nabi SAW dan ajaran Islam. Politik yang seperti apa? Politik Islam. Riayah su'unil ummah. Kenapa kita harus melek politik? Karena biar kita nggak digoblok-goblokin oleh para elit. Dan juga yang penting, kita bisa mampu membaca situasi ke depan apapun. Seolah-olah kita ini ada di atas. Nah, mereka tuh di bawah lagi bikin kerjaan. Nah, kita udah tahu mereka mau ngapain. Nah, itulah politik. Makanya di situ ada pemikiran. Nah, pemikiran itu penting, jangan dianggap sepele. Pemikiran Islam itu penting. Kenapa? Contoh aja. Contoh ya. Pemikiran dianggap penting. Contoh seorang manajer, ya kan? Itu kenapa gajinya lebih mahal, gajinya lebih tinggi daripada kuli bangunan, ya kan? Kenapa? Karena otaknya, pemikirannya. Seorang dokter gajinya lebih tinggi. Kenapa? Daripada orang yang security misalnya. Kenapa? Ya karena otaknya. Kalau dokter pakai otak kerjanya. Makanya dibayar mahal. Itulah pentingnya pemikiran. Pentingnya otak. Sedangkan tadi kuli bangunan, security, mereka nggak pakai otak. Mereka pakai otot. Nah, begitu pentingnya pemikiran. Contoh tadi. Nah, kita semua dikejutkan oleh sepak terjang ya kan yang luar biasa ini. Jenderal Purnawirawan Sunarko dan Imam Besar Habib Rizik. Ya, yang lain lewat dulu lah, yang lain lah nantilah. Wahabi dan lain sebagainya macam nantilah. Mereka udah fokus aja ibadah, ya fokus aja si paling nyunah tapi mengkritik dan kejam mulutnya kepada Ustadz Adi Hidayat. Fokus aja di situ ya, fokus di situ. Jadi jangan yang ngurus politik ya. Nggak bakalan nyampe otaknya, nggak bakalan nyampe akalnya ya. Nah, ada juga di antara penggugat, ada nama Habib Rizik Syihab, Sunarko, dan tadi sudah pakai sebutkan. Gugatan ini, saudara, artinya apa? Menandai babak awal endgame tuntutan hukum kepada Jokowi pasca lengser, ya. Nah, sekarang pasca lengser, apakah Jokowi ini ada yang melindungi, ya kan? Kalau sekarang sih mungkin ya bisa lah, diduga kuat ada yang melindungi. Sidang Jokowi mundur nggak hadir, ya kan? Sidang yang diduga ijazah palsu nggak hadir. Yaitu saat jadi presiden. Tapi setelah jadi presiden, jadi mantan, bisakah lolos? Ya kan? Nah, kita lihat aja nih episode berikutnya yang lebih semangat, ya kan? Nah, pesan gugatan ini jelas menuntut Jokowi telah dimulai pasca lengser adalah tindak lanjutan untuk menuntut Jokowi. Nah, tuntutan ini baru tuntutan hukum yang sifatnya perdata. Masih banyak elemen masyarakat yang mempersiapkan tuntutan secara pidana. Masih banyak. Dan ketatanegaraan. Walau sekarang masih tuntutan perdata, namun dampaknya juga implikasi sebagai hak Jokowi sebagai mantan presiden bisa dianulir. Seperti adanya macam-macam lah. Rumah lah, pensiun lah, semuanya bisa dianulir kalau terkabul, ya kan. Dan jadi apa ya? Jadi kembali lagi dari from zero, dari tukang mebel to nothing. Tentulah saat menjabat ada yang lindungin. Nah, sekarang ketika setelah menjabat masih adakah Prabowo setia menemani orang yang bukan siapa-siapa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.